di tutorial Low Poly Island bagian kelima atau bagian terakhir. Di video terakhir kali ini kita akan membahas bagaimana cara saya menambahkan lighting atau pencahayaan dan cara menggunakan HDRI atau bisa disebut pencahayaan template. Dan kita akan mencoba menganimasikan Low Poly Island-nya itu memutar seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama di sini langsung saja kita masuk ke tab yang akan kita munculkan ya. Viewport shading ini, kita tekan ini. Kemudian kita centang scene light dan scene world. Karena kita sudah ada pencahayaan di sini. Oke, di sini kita matikan dulu animasinya. Nah, kita akan masuk ke kamera ya. Nah, untuk pengaturan kamera ini kita akan atur 1080 kali 1080. Jadi dia kotak ya. Nah, kemudian kita tekan ini dan kemudian kita tahan shift dan tekan mouse, scroll mouse, kemudian kita zoom. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita nonaktifkan dan kameranya akan semakin dekat. Kemudian di sini kita akan menambahkan lighting. Ini lightingnya kita hapus saja lighting yang ini. Oke, di sini kita akan menambahkan sebuah HDRI ya. Jadi singkatnya itu HDRI adalah template lighting atau landscape. Jadi lighting yang berasal dari sebuah file. Nah, di sini kita masuk ke sini. Karena saya sudah punya, jadi kita langsung saja menambahkannya. Kalau yang belum punya bisa mendownloadnya di internet. Banyak sekali HDRI yang gratis di internet atau di Google. Kita tekan color dan kita tambahkan environment texture. Di sini berwarna ungu karena kita belum menambahkannya. Open, kita tambahkan file HDRI-nya karena saya sudah punya. Di sini kita akan menambahkan HDRI yang ini aja nih, yang ada di laut. Open image. Ketika kita sudah menambahkan HDRI, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita tambahkan HDRI lain, contoh saya akan pakai yang ini. Open image dan dia akan seperti ini. Lightingnya ini akan seperti ini. Kita ubah lagi, mungkin kita ubah lagi menjadi yang tadi. Oke, setelah ini kita akan mengatur kekuatan dari lightingnya. Kita bisa mengatur lewat strength-nya ini di sebelah bawah dari world atau HDRI yang telah kita tambahkan ini. Kita bisa adjust lagi kekuatan dari lightingnya. Oke, mungkin seperti ini. Kita matikan saja ya ininya, wordnya. Kita masuk ke render. Nah, kemudian masuk ke film dan kita centang yang namanya transparent ya. Nah, ketika sudah dicentang dan masuk ke render, nah dia akan menghilangkan atau menyembunyikan HDRI background tadi. Jadi kita hanya membutuhkan cahayanya saja di sini. Kalau kita matikan transparannya, dia akan ikut ke render ya. Kalau kita render transparan aja. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lighting bawaan lagi nih. Kita akan tambahkan lagi lighting yang area. Kita tambahkan lighting area. Masuk ke tampilan X dan rotasi. Oke, di sini bisa kita perbesar dan kita atur klik kanan adjust light power. Jadi kekuatan cahayanya ini akan semakin besar jika kita jauhkan mouse-nya. Oke, mungkin segini. Kita turunkan lagi mungkin ininya, lighting bawaan si HDRI-nya. Kita lihat dari atas, kita ubah posisinya dan rotasi. Oke, saya rasa cukup segini. Dan kita duplikat saja. Kita duplikat. Tambahkan lagi di sebelah sini, kita perkecil ukurannya, kita ubah jadi segini. Dan ini adalah lighting yang sudah kita tambahkan, seperti ini lightingnya. Kita juga bisa mengubah warna dari lightingnya ya. Contoh, kita akan membuatnya seperti sunset. Kita akan ubah, kita tekan dulu lightingnya, kemudian kita masuk ke bagian lampu ini. Nah, kemudian colornya kita ganti menjadi kuning misal, untuk membuatnya seperti sunset. Nah, yang ini
juga kita ubah lagi menjadi kuning. Nah, dia akan seperti sunset. Nah, dia akan memiliki tampilan sunset moment. Di sini karena kita ceritanya itu siang hari, kita akan mengubah si warnanya ini menjadi putih aja. Mungkin kayak gini lah. Udah terlihat lumayan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat animasi si pulaunya ini berputar. Caranya, kita tekan objek yang memiliki bentuk kotak yang paling besar. Contoh ini sebagai tumpuan ya, atau lautnya aja. Kemudian kita akan memindahkan 3D kursor ini ke tengah-tengah kotak ini. Caranya, kita tekan objeknya, kemudian tekan Shift S, arahkan mouse ke bawah dan kursor to selected. Jadi kursornya ini akan berpindah ke tengah-tengah objek yang kita seleksi. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah empty plane ya. Tambahkan empty plane. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita seleksi semuanya nih. Semuanya kita seleksi kecuali kamera ya. Dan kemudian kita seleksi empty terakhir. Nah, di sini kita ini tidak usah dipindahkan saja. Kemudian kita seleksi empty-nya terakhir, kemudian kita tekan Ctrl P dan Keep Transform. Nah, ketika kita masuk ke tampilan kamera, nah ketika kita rotasi di sumbu Z, nah, semua objeknya akan mengikuti rotasi dari si empty-nya. Yang kita rotasi ini adalah empty-nya, guys. Di sini kita tinggal perlu menambahkan keyframe-nya saja. Di sini kita tekan I, kemudian kita masuk ke 250. Nah, di 250 ini kita tekan I lagi, I, rotasi di sumbu Z 360. Oke, kemudian kita tekan I lagi. Oke, di sini rotasi dari objek kita sudah 360 derajat berputar. Oke. Nah, di sini kita akan membuat si gerakan putarannya itu menjadi konstan. Nah, di sini kita seleksi empty-nya, kemudian kita klik kanan pada keyframe-nya, kemudian kita interpolation-nya ganti menjadi linear. Oke, kita ubah menjadi linear, dia akan memutar secara konstan. Jadi gerakannya tidak ada yang melambat, tidak ada yang mempercepat. Oke, di sini kita akan menambahkan sebuah background. Kita langsung saja Shift A, kemudian tambahkan plane, dan kita pindahkan ke bawah, dan kita perbesar saja. Oke, dan kita masuk ke edit mode, dan kita seleksi 2 atau seleksi edge ya. Kita extrude ke atas sumbu Z. Oke, dan kita pilih edge yang ini dan ini juga, kemudian kita tambahkan bevel. Kita scroll untuk membuatnya halus. Oke, kemudian masuk ke tab dan shade smooth. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan ini. Oke, kemudian kita langsung ubah saja warna dari backgroundnya. Kita ubah warnanya menjadi apa ya? Yang masuk itu warna warna hijau ini ya. Kita tambahkan warna hijau ini. Mungkin warna ungu ini lebih bagus ya. Warna ungu ini lebih mencolok warnanya. Ketika kita space, dan ini adalah animasi kita. Setelah ini kita akan masuk ke tahap rendering ya. Tinggal rendering. Setelah kita sudah cukup puas dengan hasil animasinya, kita langsung saja ke tahap rendering. Nah, di output ini kita scroll ke bawah. Output ini kita ubah file formatnya menjadi FFmpeg video. Kemudian kita ubah encodingnya menjadi MPG4 ya, untuk membuat format MP4. Nah, kemudian di sini kita atur ininya, atur lokasi filenya. Save. Nah, di sini saya akan merendernya Eevee ya. Dan sebenarnya kita sudah bisa langsung merendernya.
Dan selamat, kamu telah menyelesaikan bagaimana cara membuat low poly island. Terima kasih telah menonton video ini sampai tahap akhir. Semoga konten yang saya buat ini bermanfaat dan memberikan sebuah referensi dari tools-tools yang digunakan untuk membuat sebuah proyek yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.